Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mau membahas kunci jawaban buku tema 7 kelas 6 halaman 105, 106, 107, 109, 110, 111 dan halaman 112. Tetapi sebelum kita lanjut videonya, buat kalian yang belum mensubscribe channel YouTube ini, silakan klik dulu tombol subscribe yang ada di bawah ini. Dan jangan lupa juga untuk mengklik tombol like-nya. Serta apabila kalian ingin melihat kunci jawaban buku tema 7 kelas 6 di halaman-halaman yang lain, kalian bisa lihat kunci jawabannya di link playlist yang linknya sudah ada di kolom deskripsi. Oke, tanpa panjang lebar lagi, kita akan langsung menuju ke pembahasan kita kali ini. Kita akan awali dari halaman 105. Di sini di halaman 105 itu ada 4 pertanyaan. Untuk pertanyaan ini jawabannya itu bisa kalian temukan di bacaan yang ada di halaman 103 sampai 104. Tapi kita tidak akan membaca bacaan itu kali ini. Pada pembahasan ini kita akan langsung menuju ke pembahasan jawabannya. Untuk pertanyaan yang nomor 1, apa yang dilakukan sekelompok semut? Mengapa mereka harus melakukannya? Jawaban untuk soal yang nomor 1 itu seperti ini. Sekelompok semut sedang bekerja mengumpulkan bahan makanan untuk bekal persediaan. Itu dilakukan karena pada musim dingin sulit untuk mencari makanan. Jadi sebelum musim dingin tiba, mereka mengumpulkan makanan sebanyak-banyaknya. Nah, ini adalah jawaban untuk soal yang nomor 1. Di sini ada angka 1, itu artinya ini merupakan jawaban untuk soal yang nomor 1. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Untuk pertanyaan yang kedua, pertanyaannya, bagaimana menurutmu sikap belalang? Jawaban untuk pertanyaan yang nomor 2 yaitu sikap belalang itu pemalas, meremehkan segala sesuatu, dan tidak menghormati orang lain. Sikap belalang tidak boleh ditiru, karena akan merugikan diri sendiri dan orang lain. Nah, ini adalah kunci jawaban untuk pertanyaan yang nomor 2. Kita lanjutkan pembahasan kita ke pertanyaan yang nomor 3. Untuk pertanyaan yang nomor 3, pertanyaannya, bagaimana cara semut bekerja? Jawaban untuk pertanyaan yang nomor 3 adalah semut bekerja secara bersama-sama dan gotong royong dalam membawa bulir-bulir makanan untuk dibawa ke sarang. Selalu ada persatuan dalam pekerjaan mereka, sehingga pekerjaan menjadi lebih ringan dan cepat selesai. Nah, ini adalah jawaban untuk soal yang nomor 3. Kita lanjutkan pembahasan kita ke soal yang nomor 4. Untuk soal nomor 4, pertanyaannya, nilai-nilai baik apa yang bisa kamu teladani dari cerita di atas? Jawaban untuk soal nomor 4 yaitu, nah ini jawabannya, nilai pantang menyerah, persatuan dan kesatuan, gotong royong, membantu sesama. Nah, ini adalah jawaban untuk soal yang nomor 4. Nah, di bawahnya soal yang nomor 4 itu ada perintah. Tulislah jawabanmu pada bagan di bawah ini. Tuliskan jawaban pada nomor yang sesuai. Nah, jawaban-jawaban yang sudah kita baca tadi, itu silakan kalian tuliskan di bagan ini. Jawaban yang nomor 1 kalian tuliskan di bagan yang ada nomor 1-nya. Jawaban yang nomor 2 dituliskan di bagan yang ada nomor 2-nya. Yang nomor 3 juga begitu, dituliskan yang ada nomor 3-nya, dan yang nomor 4
juga dituliskan di bagan yang ada nomor 4-nya. Kita lanjutkan lagi pembahasan kita ke halaman 106. Itu tadi untuk pembahasan halaman 105. Sekarang di halaman 106 bagian atas itu ada pertanyaan. Apa yang bisa kamu pelajari dari cerita tersebut? Jawaban untuk pertanyaan ini adalah, nah di sini ada 4 poin. Poin yang pertama, pekerjaan akan lebih ringan dan cepat diselesaikan jika dilakukan dengan gotong royong. Poin yang kedua, persatuan dan kesatuan membuat tujuan bersama lebih mudah tercapai. Poin yang ketiga, bekerja keras pantang menyerah akan membuahkan hasil yang baik. Poin yang keempat, malas dan sombong hanya akan merugikan diri sendiri. Nah, ini adalah kunci jawaban untuk buku tema 7, kelas 6, halaman 106 yang ada di bagian atas. Kita lanjut lagi. Di bawahnya ini itu ada bagian ayo mengamati. Nah, ini bagian ayo mengamati. Seorang pemimpin harus tahu kelebihan dan kekurangan dirinya. Semut mencontohkan kondisi dirinya yang tidak bisa bekerja di musim dingin. Untuk mengatasinya, semut bekerja di musim panas agar mereka tidak kelaparan di musim dingin. Semut tahu kelebihan dan kekurangannya. Ia tidak sombong. Nilai-nilai itulah yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Apakah kamu tahu kelebihan dan kekurangan dirimu? Ayo isi diagram berikut. Nah, ini contoh alternatif jawaban yang bisa kalian gunakan untuk menjawab bagian ayo mengamati yang ada di halaman 106. Contohnya, kelebihanku adalah humoris, pantang menyerah, mudah bergaul, rasa ingin tahu tinggi, dan toleran. Selanjutnya, untuk kekuranganku adalah ceroboh, malas, menunda pekerjaan, pelupa. Nah, ini contohnya, contoh kelebihan dan kekurangannya. Kemudian kita lanjutkan ke pertanyaan di bawahnya. Apa yang akan aku lakukan dengan kelebihan dan kekuranganku? Jawaban untuk pertanyaan ini adalah, aku akan semaksimal mungkin untuk menghilangkan kekuranganku, dan aku akan memaksimalkan kelebihanku. Nah, itu tadi untuk jawaban halaman 106. Kita lanjutkan pembahasan kita ke halaman 107. Di halaman 107 itu ada bagian ayo berdiskusi. Menyadari kekurangannya, semut hidup dengan bergotong royong. Mereka sadar bahwa tidak mungkin dapat mengumpulkan makanan tanpa bekerja sama. Catatlah beberapa kegiatan yang membutuhkan gotong royong di sekolahmu. Bandingkan hasilnya dengan teman sebelahmu. Nah, jawaban untuk pertanyaan ini yaitu seperti ini. Untuk kegiatan di sekolah yang membutuhkan gotong royong itu contohnya adalah piket kelas. Kemudian alasannya, kebersihan kelas merupakan tugas bersama. Kalau dikerjakan bersama akan lebih mudah dan cepat selesai. Lanjut ke pertanyaan yang nomor 2. Kegiatan di sekolah yang membutuhkan gotong royong selanjutnya adalah persiapan upacara bendera. Alasannya, upacara bendera merupakan kegiatan bersama. Jika tidak ada semangat gotong royong, maka kegiatan upacara bendera bisa gagal terlaksana. Lanjut ke nomor 3, kegiatan di sekolah yang membutuhkan gotong royong untuk nomor 3 yaitu mengerjakan tugas kelompok. Alasan, kerja kelompok harus dikerjakan bersama-sama agar hasil yang dicapai lebih bagus. Selain itu juga menjadi cepat selesai.
Selanjutnya untuk nomor 4, kegiatan di sekolah yang membutuhkan gotong royong adalah mengumpulkan dana untuk korban bencana. Alasannya, mengumpulkan secara bersama-sama hasil yang diperoleh lebih banyak daripada dilakukan sendiri. Untuk kegiatan di sekolah yang membutuhkan gotong royong nomor 5, yaitu melaksanakan 5K. 5K itu kebersihan, keamanan, ketertiban, keindahan, dan kekeluargaan di sekolah. Alasannya, pekerjaan cepat selesai. Nah, itu adalah 5 contoh kegiatan di sekolah yang membutuhkan gotong royong sekaligus alasannya. Kita lanjutkan pembahasan kita ke pembahasan berikutnya. Kita akan ke halaman 109. Di halaman 109 di bawahnya bacaan itu ada pertanyaan. Baca sekali lagi isi pidato Pak Badru. Tuliskan pesan-pesan yang kamu temukan. Nah, ini jawabannya untuk halaman 109. Seperti ini. Di sini ada 6 poin. Untuk yang A atau poin pertama yaitu koperasi didirikan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama para anggota. Untuk yang nomor 2, anggota koperasi mempunyai kewajiban dan hak yang sama dalam menikmati keuntungan koperasi. Yang poin ketiga atau C, kebersamaan dan kekeluargaan merupakan modal paling penting dalam koperasi. Yang D atau yang poin keempat, kewajiban setiap anggota koperasi untuk menjalankan koperasi dalam kesuksesan koperasi dan bukan tergantung pada ketua atau pengurus koperasi. Yang poin kelima atau E, koperasi digunakan untuk memenuhi kebutuhan anggotanya, sehingga setiap anggota koperasi akan berkembang rasa kepeduliannya. Untuk yang poin 6 atau F, keputusan dalam koperasi merupakan hasil musyawarah seluruh anggotanya. Nah, ini adalah alternatif kunci jawaban untuk buku tema 7 kelas 6 halaman 109. Kita lanjutkan pembahasan kita ke halaman 110. Di halaman 110 itu ada bagian ayo mencoba. Untuk bagian ayo mencoba ini kita baca terlebih dahulu perintahnya atau pertanyaannya. Pidato Pak Badru di dalam teks sungguh menggugah. Bisakah kamu membuat teks pidato seperti itu? Kamu bisa merancang teks terlebih dahulu sebelum dijadikan sebagai teks pidato. Dengan topik bermusyawarah untuk kepentingan bersama. Buatlah rancangan teks pidato untuk disampaikan di depan teman kelasmu. Rancangan berisi tentang pentingnya bermusyawarah. Nah, ini jawaban untuk bagian ayo mencoba yang pertanyaannya ini ada di halaman 110, itu jawabannya ada di halaman 111. Kita lanjut ke halaman 111 untuk mengetahui jawabannya. Nah, ini di sini ada kotak, di atasnya ada perintah lagi. Buatlah rancangan teks pidatomu dalam kotak berikut. Nah, ini contohnya. Topik demi kepentingan bersama, utamakan musyawarah. Salam pembuka itu berisi kalimat sapaan. Pendahuluan itu memaparkan tentang musyawarah mufakat. Inti berisi tentang bahasan topik bermusyawarah secara lengkap, manfaat yang diperoleh, tujuan dan dampak dari musyawarah. Penutup, penyampaian rangkuman atau intisari dari musyawarah untuk kepentingan bersama. Kemudian ada salam penutup, berisi kalimat salam penutup. Nah, ini untuk jawaban halaman 111, di mana pertanyaannya itu ada di halaman 110 tadi. Kita lanjutkan pembahasan kita ke halaman 112. Di halaman 112 itu ada bagian ayo renungkan.
Setelah belajar hari ini, renungkanlah. Poin pertama, mengapa gotong royong dan musyawarah penting dalam kehidupan? Jawabannya itu seperti ini, karena kegiatan tersebut dapat memupuk rasa persatuan dan kesatuan, sehingga kita dapat hidup dengan damai serta hubungan kita dalam bermasyarakat akan lebih baik. Nah, ini adalah kunci jawaban untuk bagian renungkan yang poin pertama. Kita lanjut ke poin kedua. Pertanyaannya, materi apa yang paling menarik untuk dipelajari hari ini? Mengapa? Jawaban untuk soal yang kedua ini yaitu seperti ini. Sikap yang harus dimiliki pemimpin yaitu mengetahui kekurangan dan kelebihan diri sendiri. Nah, ini adalah alternatif jawaban yang bisa kalian gunakan untuk mengisi bagian ayo renungkan di halaman 112. Demikian tadi untuk pembahasan kita kali ini. Jangan lupa buat kalian yang belum mensubscribe channel YouTube ini, silakan klik dulu tombol subscribe yang ada di bawah ini dan jangan lupa juga untuk mengklik tombol like-nya. Serta apabila kalian ingin melihat kunci jawaban buku tema 7 kelas 6 di halaman-halaman yang lain, kalian bisa cek link playlist yang linknya sudah ada di kolom deskripsi. Demikian yang dapat saya sampaikan, banyak salah kata saya mohon maaf. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.